Ya, pada kali ini kita akan membicarakan hukum kekekalan momentum sudut ya, dengan soal seperti ini. Coba kita mulai saja ini. Ya, kita lihat ini. Soalnya begini kira-kira. Ini ada sebuah gambar ini, kita lihat. Jadi ini ada gambar, kita jelaskan segitu. Ini ada sebuah as begitu. As ini porosnya di sini. Ini sebuah piringan ya. Piringan pejal. Pejal itu tidak berongga atau berisi ini. Nah, pejal. Kita lihat di sini ada piringan ini, kita lihat. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ini ada gambar menyatakan apa ini? Menyatakan gerakan begini. Berarti di sini mempunyai putaran. Sementara yang atas tidak ada gambarnya. Sehingga yang atas itu tidak ada putarannya. Oke. Nah, kemudian nanti kita lihat ini hanya kebetulan seporos, kita asumsikan saja antara ini dan ini poros dan piringannya, cakramnya ini tidak ada gesekan ya, piringannya tidak ada gesekan. Oke, ini berputar. Nah, kemudian nanti ini kita lepaskan, ketika ini berputar, kemudian ini kita jatuhkan ke sini ke bawah, sehingga dua-duanya menjadi nempel jadi satu. Nah, kita lihat, karena ini nempel jadi satu, maka dua-duanya mempunyai kecepatan sudut. Oke. Yuk kita lihat. Roda 1 pada gambar memiliki massa 3 kg. Oh ya, roda 1 memiliki massa 3 kg. Ya, kita lihat 3 kg. Berarti roda 1 itu yang ini ya, yang ini roda 1. Jari-jari 0,4. Jadi kalau kita lihat ini keadaan awal, nah kita ini kalau kita lihat diketahuinya di sini. Ini awalnya. Nanti ada akhirnya. Keadaan awal itu sebelum ini jadi satu. Awalnya ini ada benda, kita lihat jari-jarinya ini sama ya. Ini jari-jarinya ini tadi apa? Masanya itu M1. M1 3 kg. Oke. Terus jari-jarinya 0,4. R1 0,4 meter. Oke. Berotasi dengan kecepatan ini tadi, berotasi dengan kecepatan 50 radian per sekon. Jadi kita lihat di sini ada berotasi dengan kecepatan 50 radian per sekon. Berarti di sini omega 1-nya adalah 50 radian per sekon. Roda 1 dikopel dengan roda 2, jatuhkan ditempelkan jadi satu gitu, sepusat gitu dengan roda 2 yang diam. Dan massa roda 2 2 kg. Di sini ada massa roda 2 adalah 2 kg dengan jari-jari 0,2 meter. Ini R2-nya adalah 0,2 meter. Oke. Nah, di sini pertanyaannya nanti tentukan kecepatan sudut akhir bersama omega setelah keduanya didorong sehingga bersentuhan tadi ya. Oke. Jadi kalau kita tambah keterangannya di sini nanti ada omega 1 omega 2 ya, di sini ini ada omega 1. Nah, nanti setelah tumbukan ini karena menempel, maka omega 1 ini sama dengan setelah tumbukan atau setelah menempel, setelah kejadian itu sama dengan omega 2. Ini karena jadi satu. Sebut saja namanya omega aksen. Oke, jadi ini keadaan awalnya. Kita lihat keadaannya, masanya masih sama ya. Ini masanya tidak berubah, berarti ini tetap M1 3 kg. Kemudian jari-jarinya juga tidak berubah, R1-nya adalah 0,4 meter. Oke, nanti omega 1 akan berubah menjadi omega 1 aksen. Nah, kita tidak tahu. Kemudian M2-nya juga tidak berubah. M2-nya tidak berubah, berarti ini M2-nya tetap 2 kg. R2-nya juga tidak berubah, R2-nya adalah 0,2 kg pada kasus ini ya. Oke. Nah, ada benda kedua tadi, ini yang ini tadi
yang ini tadi, cakram yang ini tadi, bendanya kan diam, berarti omega 2 itu sama dengan 0 ya, karena tadi cakram yang kedua ini tadi sebelum terjadi kejadian kan diam. Nah, nanti ini akan berubah setelah menempel, berubah menjadi W2 aksen. Dengan asumsi tadi apa? Omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen sama dengan omega aksen. Oke, ini data yang kita miliki. Ya, selanjutnya mari kita jawab untuk mencari berapakah besarnya omega aksen atau kecepatan sudut setelah tumbukan. Oke. Konsep yang digunakan adalah hukum kekekalan momentum sudut. Apa itu? Momentum awal sama dengan momentum akhir. Oke. Nah, karena ada dua benda, maka ini adalah momentum awal benda 1 tambah momentum awal benda 2 sama dengan momentum akhir benda 1 setelah terjadi interaksi tadi tambah momentum akhir yang kedua setelah terjadi interaksi. Oke, berarti tugas kita nanti mencari masing-masing dulu. Oke, sekarang kita analisis dulu aja. Jadi kita hitung berbagian, namanya dianalisis. Yuk, dianalisis dulu. Kita lihat berapa besarnya L1. Kita tahu L itu adalah I1 kali omega 1. Ingat, tadi bendanya itu dianggap sebagai benda apa itu, piringan ya, piringan atau silinder lah, silinder pejal, silinder yang berbentuk pejal, artinya dalamnya itu tidak kopong itu. Nah, kalau benda berbentuk ini, maka momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Ya, R kecil boleh, R besar-besar, tergantung konteksnya. Ya, kita gunakan R kecil saja karena soalnya adalah pakai R kecil. Oke, R kuadrat. Oke. Nah, ini dipegang. Nanti tergantung bentuk bendanya. Oke, kalau kasus kita bendanya berbentuk piringan. Kita anggap ini ada seperti piringan begini, seperti uang logam itulah. Dia ini kan silinder dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal gitu. Nah, ini kayak begitu. Jadi berbentuk piringan seperti itu. Kalau dia itu pejal, kemudian porosnya itu berada di tengah-tengah begini, jadi benda mutarnya itu di porosnya begini. Jadi nanti melalui poros ini, melalui poros ini nanti, maka ketika berputar begini ya, maka seperti ini mempunyai momen inersia sebesar setengah mr kuadrat. Nah, sehingga kalau kita masukkan menjadi I1-nya adalah setengah M1 R1 kuadrat, berarti kali omega 1. Nah, kita masukkan saja setengah M1-nya tadi berapa? Massa benda pertama tadi 3 kg. Kecepatannya jari-jarinya 0,4 ya. Berarti ini 3, ini 0,4, ini kuadrat. Omeganya berapa tadi? Diketahui omega 1 adalah 50. Oke, 50 radian. Berarti ketemunya berapa ini? Setengah kali 3, 0,4 kali 3 kuadrat, berarti kan 0,16 ya, kali 50. Oke, kalau dihitung lagi ini menjadi setengah dikali ini 3, setengah kali ini berapa jadinya? Setengah kali 16, berarti 0,08 kali 50. Ya, ini berapa jadinya ini? Ya, 50 kali 0,08 itu 4 kali ini adalah 12. Nah,
ya kilogram meter kuadrat per sekon. Ini benda pertama. Nah, untuk benda yang kedua, berapa kita lihat? Tadi rumusnya masih sama, tetapi masalahnya adalah pada kasus kedua ini benda kedua adalah berapa tadi? 0 ya. Ini yang ini 0. Kenapa 0? Ini 0 ya. Kenapa 0? Karena ininya tadi apa? Diam. Yang kedua. Berarti rumusnya masih sama sebenarnya. Apa itu? Setengah M2 R2 kuadrat, karena bendanya juga silinder pejal, tapi ini omega 2. Nah, hanya saja di sini diketahui bahwa apa? Omega 2 itu nilainya sama dengan 0, benda tidak berputar. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi, ya ini dikalikan 0 tetap hasilnya 0. Oke, kilogram meter per sekon. Oke. Nah, ini sebelum tumbukan. Ini sebelum tumbukan ya, ini sebelum tumbukan. Ini sebelum kejadian lah ini. Ini sebelum kejadian. Sebelum interaksi. Oke. Nah, setelah interaksi jadi satu tadi. Setelah interaksi. Ya. Setelah interaksi bagaimana? Ya berarti L1-nya L1 namanya L1 aksen. Tadi rumusnya apa? Setengah M1 R1 kuadrat. Ini kan tidak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah kan omeganya tadi. Ini jadi menjadi omega, maksudnya omega 1 aksen ya. Tapi karena tadi omega 1 aksen dianggap sama dengan omega aksen, maka ini menjadi L1 aksen sama dengan setengah M1 R1 kuadrat omega aksen gitu. Nah, kemudian yang pertama, kemudian yang kedua L2 aksen ya berarti setengah bendanya M2 R-nya R2 kuadrat omeganya ya menjadi omega 2 aksen. Ingat tadi apa? Omega 2 aksen nilainya sama dengan omega aksen karena ini tadi jadi 1. Sehingga hasilnya menjadi L2 aksen itu sama dengan setengah M2 R2 aksen dikali omega aksen. Nah, kembali sekarang kalau kita lanjutkan. Kembali ke apa? Hukum kekekalan momentum sudut. Gimana tadi? Kembali ke hukum kekekalan momentum sudut. Gimana? L1 plus L2 sama dengan L1 aksen. Ini L2-nya ke atasan nanti dikira sama dengan L1 aksen plus L2 aksen. Tadi L1 aksen sudah dihitung. Berapa tadi? L1 aksennya adalah 12. Yang ini L2 aksennya L1-nya 12, L2-nya 0. Berarti kita bisa menghitung ini 12. Ini tambah 0. Oh, ini belum dihitung ya. Ini tadi belum dihitung ya. Ini belum dihitung. Tapi nggak apa-apa, ngitungnya di belakang saja, di bawahnya aja ngitungnya. Nggak apa-apa ngitungnya di sini. L1 tadi setengah M1 R1 kuadrat omega aksen tadi ya. E2 ini adalah setengah M2 R2 kuadrat omega aksen juga. Ini tinggal 12, omega aksennya dikeluarkan saja. Berarti setengah M1 R1 kuadrat plus setengah M2 R2 kuadrat. Ya, tinggal dimasukkan saja. Omega aksen 12 sama dengan setengah M1-nya tadi berapa? M1-nya tadi besarnya 3, R1 0,4. Oke. M1 3 ini 0,4 dikuadratkan. Tambah setengah M2-nya tadi berapa ini diketahui? M2 ini ya, M2-nya ini 2 kg, R2-nya 0,2. Ini setengah, maaf ini.
tadi kembali M2 nya tadi 2 kg, R2 nya 0,2 kuadrat. Ya tinggal dihitung 12 sama dengan aksen berapa ini, 0,4 di kuadrat. Ya ini tadi yang depan ini 0,4 kuadrat adalah 0,16 dikali 3 dibagi 2 itu 0,8 dikali 3 berarti 0,24. Ini setengah kali 2 itu habis 1, bukan maksud saya 0,02 kuadrat 0,4. Oke, berarti 12 sama dengan omega aksen kali berapa ini? Tambah ini berarti 0,28. Oke. Berarti omega aksen sama dengan 12 dibagi 0,28 sama dengan berapa? Yuk coba dihitung. Oke, silakan hitung nih. Tadi 12 bagi 0,28 itu ketemunya nanti sekitar 42,8. Oke, radian per sekon. Oke. Jadi nanti kalau disimpulkan tadi bahwa laju benda satu, cakram satu setelah tumbukan nilainya sama dengan laju cakram 2 setelah tumbukan atau berinteraksi nilainya sama dengan sama dengan 42,8 radian per sekon. Oke, moga-moga ini tidak salah perhitungan sehingga hasilnya benar begitu. Tapi kalau salah nanti ya dikoreksi saja, mungkin dengan bantuan kalkulator akan lebih lebih tepat. Oke, moga sebuah soal yang tidak sulit sih, tapi hitungannya panjang ini bisa diselesaikan. Terima kasih.